Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Rahasia Kalung Keramat, bagian 2. Di depan pintu gerbang Padepokan Baja Hitam, dua orang yang bersenjata tombak panjang langsung menghadang Danupaksi dan Pangkeng. Tidak lama kemudian, setelah pintu gerbang terbuka, muncullah seorang pemuda berkulit sawo matang yang bersenjatakan pedang panjang di pinggangnya. Pemuda itu berdiri di ambang pintu gerbang dan dikawal oleh dua orang yang menggenggam tombak runcing di ujungnya. "Ada keperluan apa Kisanak datang ke Padepokan Baja Hitam?" tanya pemuda itu sopan. Kami mendengar bahwa padepokan ini mengadakan sayembara." "Apa betul?" Pangkeng yang menyahut lebih dulu. "Benar," pemuda itu menjawab dengan singkat dan tegas. "Junjunganku ini ingin mencoba mengikuti sayembara itu," kata Pangkeng lagi sambil melirik Danupaksi yang berada di sampingnya. Pemuda itu segera mengamati Danupaksi sebentar, lalu menjentikkan dua ujung jarinya. Seketika itu juga, dua orang bersenjata tombak yang menghadang tadi langsung menerjang sambil mengibaskan tombaknya ke arah Danupaksi. Mendapat serangan yang begitu mendadak, Danupaksi buru-buru menggeser tubuhnya sedikit ke samping kanannya. Kemudian tangannya berkelebat cepat menyambar salah satu tombak yang mengarah ke tubuhnya. "Tahan!" bentak Danupaksi ketika pemuda itu menjentikkan jarinya lagi, dan dua orang pengawalnya melompat maju. Mendengar bentakan itu, dua orang yang sudah melompat maju langsung mengurungkan niatnya untuk menyerang Danupaksi kembali. "Kenapa kalian menyerangku?" tanya Danupaksi keras. "Jangan hiraukan omongan dia, ayo serang!" sergah pemuda itu. Danupaksi terpaksa harus melayani empat orang yang langsung menerjangnya dengan tombak walaupun masih berada di atas kudanya. Tapi empat orang yang menyerangnya itu bukanlah lawannya, hingga hanya dalam beberapa saat saja, keempat orang itu dibikin tak berkutik, bahkan tombak-tombak mereka pun dibikin patah-patah jadi 3 bagian. "Bagus," seru pemuda itu. "Namaku Parahan. Kau sudah lulus dari ujianku. Silakan masuk." Pemuda yang mengaku bernama Parahan itu segera menggeser tubuhnya ke samping untuk memberi jalan. "Mari, aku antarkan Tuan menemui Resi Balung Gading," sambut Parahan mempersilakan. "Terima kasih," ucap Danupaksi seraya melangkah memasuki pintu gerbang. Danupaksi segera mengedarkan pandangannya begitu berada di dalam lingkungan Padepokan Baja Hitam. Tampak suasananya sepi dan lengang, tidak seperti sedang diadakan suatu sayembara besar. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang duduk-duduk menikmati semilirnya angin di bawah pohon rindang. Parahan membawa tamunya ke salah satu rumah yang cukup besar dan kokoh. Rumah itu terdiri dari kayu yang dihiasi dengan ukir-ukiran yang halus dan indah. Setelah mencapai depan pintu, Parahan mempersilakan tamunya untuk menunggu sebentar. Kemudian dia langsung masuk ke dalam untuk melapor. Tak berapa lama dia sudah kembali lagi dengan didampingi seorang laki-laki tua, namun masih kelihatan gagah. Danupaksi langsung menjura diikuti oleh Pangkeng. Sementara laki-laki tua yang mengenakan baju kuning gading berhiaskan sulaman gambar rantai hitam dan dua pedang bersilang itu, segera membalas penghormatan Danupaksi dan Pangkeng. "Siapa namamu, anak muda?" tanya laki-laki tua yang bernama Balung Gading itu. Suaranya lembut namun terdengar penuh wibawa. "Danupaksi, Resi. Dan ini temanku, Pangkeng." Danupaksi memperkenalkan diri. Saya cuma pembantunya, Resi," celetuk Pangkeng cengar-cengir. "Lalu, apa maksud kalian datang ke sini?" tanya Resi Balung Gading lagi. "Kami mendengar bahwa padepokan ini mengadakan sayembara, dan temanku ini menyarankan agar aku ikut mencobanya," sahut Danupaksi tersipu malu. "Kau tahu apa syaratnya?" tanya Resi Balung Gading sambil mengernyitkan keningnya. Danupaksi hanya mengangguk saja. "Dengar anak muda, aku tidak bermaksud meremehkan siapa saja untuk mencoba sayembara ini. Hanya perlu kau ketahui, sudah puluhan pendekar yang mencoba tapi semuanya gagal. Bahkan baru saja ada 4 orang yang mengadu nasib tapi semuanya tidak ada yang berhasil." Resi Balung Gading memberikan keterangan. Danupaksi tidak segera menjawab. Dia lalu menoleh ke arah Pangkeng seolah ingin minta pertimbangan teman seperjalanannya itu.
Parahan, tunjukkan tempat peristirahatan tamu kita ini, perintah Resi Balung Gading kepada Parahan yang sejak tadi berdiri di sampingnya. Baik, Resi, sahut Parahan menjura hormat. Anak muda, aku menunggu jawabanmu setelah kau cukup beristirahat, kata Resi Balung Gading seraya berbalik dan melangkah masuk kembali. Mari, ajak Parahan ramah. Danupaksi dan Pangkeng segera mengikuti kemana Parahan akan membawanya. Tak berapa lama kemudian, Parahan membuka pintu salah satu ruangan dan mempersilakan tamunya untuk beristirahat. Terima kasih, ucap Danupaksi seraya masuk ke dalam ruangan itu. Parahan hanya mengangguk dan berlalu. Danupaksi dan Pangkeng langsung saja merebahkan dirinya di depan. Sebaiknya kita urungkan saja niat kita ini, Pangkeng, kata Danupaksi setengah bergumam. Sudah tanggung, Den, sahut Pangkeng santai. Bukan masalah tanggungnya, rungut Danupaksi. Lantas apa? Syaratnya terlalu berat, bukan itu, Den. Dengar Pangkeng, aku baru saja turun gunung, dan aku belum pernah sekalipun bertarung secara sungguh-sungguh. Aku sama sekali tidak tahu ilmu apa yang akan mereka gunakan nanti. Di samping itu, aku tidak ingin mereka tahu dari mana kita berasal. Jangan pikirkan itu, Den. Nanti Aden juga bisa tahu sendiri, jurus mana yang akan mereka gunakan. Nah, kalau masalah Resi Balung Gading nanti akan tahu asal kita, itu sih persoalan kecil, Pangkeng menenangkan. Kau selalu menganggap enteng persoalan, Pangkeng, Danupaksi belum yakin. Dan ini kan kesempatan untuk mengukur kemampuan ilmu yang Aden peroleh selama ini. Yah, hitung-hitung buat pengalaman pertamalah enteng sekali, Pangkeng berkata. Terserah kaulah, desah Danupaksi menyerah. Memang seharusnya begitu, Den, sambut Pangkeng tersenyum cerah, merasa bujukannya berhasil. Kapan kita akan menemui Resi Balung Gading kembali? Tanya Danupaksi. Sekarang sudah sore, Den. Sebaiknya besok pagi saja, sahut Pangkeng. Beberapa saat kemudian, tampak kedua pemuda itu sudah memejamkan matanya. Hanya saja kalau Danupaksi tidak tidur, tapi dia hanya beristirahat dengan cara bersemadi. Jadi kesadarannya masih penuh total. Danupaksi tidak menyangka sama sekali kalau yang mengikuti sayembara untuk hari ini bukan dia sendiri. Tampak masih ada 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan lagi. Dan yang menarik perhatiannya adalah seorang peserta yang mengenakan baju rompi dan bersenjata pedang yang gagangnya berbentuk kepala burung Raja Wali di punggungnya. Pemuda tampan yang tidak lain adalah pendekar Raja Wali Sakti itu kelihatan tidak menonjol, bahkan terkesan pendiam. Tuan-tuan dan nona-nona sekalian, kami persilakan siapa yang ingin tampil lebih dulu, kata Resi Balung Gading mempersilakan. Ketua Padepokan Baja Hitam itu duduk di kursi dengan didampingi seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian pendekar. Gadis itu tak lain adalah Dewi Cempaka. Dia benar-benar tampil bagaikan seorang bidadari yang turun dari kahyangan. Semua mata para peserta, tak terkecuali Danupaksi sendiri, sampai tak berkedip memandang penampilan gadis cantik jelita itu. Apalagi Pangkeng yang berdiri di deretan para penonton. Aku yang tampil lebih dulu, seru seorang laki-laki yang kelihatan agak tua. Siapa nama atau julukan Tuan? Tanya Resi Balung Gading. Namaku tak perlu kau ketahui, Resi. Sedangkan julukanku adalah Jalak Putih. Aku datang ke sini untuk membawa putrimu, Resi Balung Gading, sahut Jalak Putih pongah. Perlu kau ketahui, Jalak Putih. Sebelum kau bertanding melawan putriku, kau harus bisa mengalahkan salah satu muridku dulu. Dan apabila kau berhasil mengalahkan putriku, maka kau harus berhadapan denganku. Itu syarat mutlak untuk memboyong putriku, kata Resi Balung Gading lagi. Hehehe, siapa muridmu? Cepat hadapkan padaku, sahut Jalak Putih sambil memasang kuda-kuda. Resi, izinkan aku mengusir manusia yang pongah ini, kata salah seorang murid yang berdiri di samping Resi Balung Gading. Silakan, sahut Resi Balung Gading. Laki-laki berkulit hitam itu langsung melompat ke depan. Tampak senjatanya yang berupa tongkat kecil terselip di pinggangnya. Siapa namamu, anak muda? Kalau belum kawin kuharap kau segera mundur. Jalak Putih setelah pemuda itu berdiri di hadapannya. Aku Sarmapala.
Aku ingin mohon sedikit pelajaran darimu, Jalak Putih, sahut Sarmapala tenang. Hehehe, ayo. Serang aku, bocah. Kata Jalak Putih yang menganggap enteng lawannya yang masih muda itu. Tamu dipersilakan menyerang lebih dulu. Kalau begitu, baiklah. Tahanlah seranganku ini, hiaa. Jalak Putih langsung melompat sambil mengebutkan kedua tangannya dengan cepat secara bergantian. Sementara Sarmapala segera mengimbanginya dengan jurus-jurus pendek tangan kosong yang cepat dan lincah. Dalam waktu yang tidak berapa lama kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran yang cepat dan rapat. Begitu cepatnya pertarungan itu berlangsung, sehingga dalam waktu singkat saja mereka sudah menghabiskan tidak kurang dari 10 jurus. Jalak Putih tampak mendengus kesal karena sudah 10 jurus terlewati dia belum juga bisa menjatuhkan lawan. Wajahnya sudah merah padam menahan gemas dan malu. Sementara suara-suara ejekan dan cemoohan sudah terdengar saling sambut dari murid-murid padepokan baja hitam lainnya. Setan! Dengus Jalak Putih ketika satu pukulan telak Sarmapala berhasil bersarang di pundaknya, hingga membuat dia terjajar ke belakang dan jatuh tersuruk di tanah. Sorak-sorai makin riuh saja mengejek Jalak Putih. Tapi tak berapa lama kemudian Jalak Putih segera bangkit lagi. Sementara Sarmapala masih berdiri saja dan tidak melancarkan serangan, dia sengaja memberi kesempatan pada lawannya untuk bersiap kembali. Bagaimana Tuan? Apa bisa dilanjutkan? Sarmapala memberi pilihan. Sama sekali tidak ada nada sombong dalam suaranya. Puih, Jalak Putih menyemburkan ludahnya. Sret, tiba-tiba saja Jalak Putih mengeluarkan senjatanya berupa sepasang trisula dari balik ikat pinggangnya. Dengan segera dia menerjang lawannya tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan senjatanya. Tapi meskipun murid padepokan baja hitam itu tidak menggunakan senjata, dia masih bisa mengimbangi jurus-jurus Jalak Putih, bahkan tiba-tiba satu tendangan telaknya berhasil bersarang di perut lawan yang pongah itu. Keluh Jalak Putih pendek. Belum lagi dia dapat menguasai dirinya, mendadak. Lepas, bentak Sarmapala keras. Seketika itu juga senjata Jalak Putih langsung terpental. Dan bagaikan seekor burung, Sarmapala segera menangkap senjata yang masih berada di udara itu. Kemudian dia kembali menukik dan menjejakkan kakinya tepat di depan Jalak Putih. Dan Jalak Putih makin merah saja mukanya karena Sarmapala menempelkan senjatanya yang terpental tadi ke lehernya. Cukup, seru Resi Balung Gading. Sarmapala segera melangkah mundur dan melemparkan senjata itu ke depan kaki Jalak Putih. Pemuda itu segera menjura hormat dan kembali ke tempatnya. Sementara Jalak Putih dengan perasaan malu yang amat sangat langsung memungut senjatanya dan melompat pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sorak-sorai langsung terdengar menyambut kemenangan Sarmapala. Silakan, siapa yang berikutnya, seru Resi Balung Gading. Aku. Tiba-tiba seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun langsung melompat ke tengah-tengah arena. Laki-laki itu mengenakan baju biru dan celana hitam. Sedangkan di pinggangnya tampak tergantung sebilah pedang panjang sampai melewati lututnya. Dia berdiri tegak dengan tatapan mata lurus ke arah Dewi Cempaka yang duduk di samping ayahnya. Siapa namamu Tuan? Tanya Resi Balung Gading ramah. Orang-orang biasa memanggilku si Pedang Maut, sahut laki-laki itu memperkenalkan diri. Apakah kau sudah siap? Tanya Resi Balung Gading. Aku minta putrimu sendiri yang langsung menghadapiku. Sahut laki-laki itu tak kalah pongahnya dengan yang pertama tadi. Sayang sekali kau harus melewati tahap yang pertama dulu, tolak Resi Balung Gading tetap ramah. Kau merendahkan si Pedang Maut Resi, serunya sinis. Sama sekali tidak, soalnya itu memang sudah menjadi ketentuan sayembara ini, sahut Resi Balung Gading tetap kalem. Baiklah, suruh semua muridmu maju, seru si Pedang Maut dengan pongahnya. Resi, salah seorang murid padepokan bangkit. Silakan, Ramapati, kata Resi Balung Gading mempersilakan muridnya itu untuk menghadapi si Pedang Maut. Laki-laki yang bernama Ramapati itu langsung melompat ke depan setelah memberi hormat terlebih dahulu kepada Resi Balung Gading. Mundurlah, bocah. Aku tidak sampai hati menjatuhkanmu di depan gurumu sendiri, kata si Pedang Maut meremehkan calon lawannya yang masih muda sekali.
Jika Tuan berkenan, izinkan aku menerima sedikit pelajaran darimu, kata Ramapati sopan. Kau akan menyesal, anak muda. Tidak ada yang perlu disesalkan, jawab Ramapati masih tetap sopan. Baiklah, cabut senjatamu. Tapi Ramapati tidak akan mencabut senjatanya sebelum lawannya menggunakan senjata terlebih dahulu. Hal itu dianggap penghinaan oleh si pedang maut. Maka dengan menggeram hebat, si pedang maut langsung melompat dengan jurus-jurus pendek tangan kosong yang dahsyat. Tidak diduga sama sekali olehnya kalau Ramapati sanggup mengimbanginya dengan manis sekali. Semakin geram saja dia menghadapi anak muda yang dianggapnya masih bau kencur itu. Cabut pedangmu, bocah. Geram si pedang maut tak sabar. Silakan Tuan lebih dahulu, sambut Ramapati tersenyum ramah. Setan, kutebas lehermu. Geram si pedang maut makin menjadi-jadi. Sret, tanpa mempedulikan rasa malu lagi, si pedang maut langsung mencabut senjatanya. Seketika itu juga dia langsung merangsek Ramapati dengan jurus-jurus pedangnya yang cepat dan mematikan. Sedangkan Ramapati yang tidak sempat mencabut pedangnya, hanya melayaninya dengan tangan kosong. Tapi karena dia terus terdesak, maka pada suatu kesempatan, dia segera mencabut senjatanya juga. Tring! Satu benturan keras terjadi, dan si pedang maut langsung memerah wajahnya. Dia merasakan tangannya jadi kesemutan begitu pedangnya beradu dengan pedang Ramapati. Lain halnya dengan Ramapati, dia kelihatan tenang dan tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan dia membalas dengan serangan balik yang gencar dan berbahaya. Hingga beberapa kali si pedang maut harus berjumpalitan jatuh bangun menghindari serangannya. Pada suatu kesempatan, "Hiya, lepas!" bentak Ramapati tiba-tiba. Seketika itu juga pedang Ramapati berkelebat cepat dan langsung menyampok mata pedang lawannya. Sungguh di luar dugaannya sama sekali, begitu dua pedang beradu, Ramapati telah menghantam pergelangan tangan pedang maut dengan kakinya. Ah! Si pedang maut memekik tertahan. Bersamaan dengan itu senjatanya terlontar ke udara. Melihat keadaan itu, Ramapati segera memburu dan menyambar pedang lawannya sebelum pedang maut menyadarinya. Dan tiba-tiba saja Ramapati sudah berdiri lagi dengan senjata lawan di tangan. "Bagaimana Tuan?" tanya Ramapati sambil melemparkan pedang lawannya pada pemiliknya. "Puih!" si pedang maut menyemburkan ludahnya. Jelas sekali wajahnya merah padam menahan rasa malu yang amat sangat. Tanpa berkata apa-apa lagi, si pedang maut langsung meloncat keluar arena setelah mengambil senjatanya kembali. Sedangkan Ramapati segera menjurah hormat pada Resi Balunggading sebelum kembali ke tempatnya. Sementara suara sorak-sorai masih terdengar bergemuruh menyambut kemenangan Ramapati. "Silakan, siapa berikutnya?" kata Resi Balunggading memberikan kesempatan. Dan siang itu pun di halaman Padepokan Baja Hitam sangat ramai oleh beberapa pertarungan untuk memenangkan sayembara yang berhadiah sangat menarik itu. Dan beberapa kali pertarungan itu, yang berhasil lolos dari rintangan pertama hanya 2 orang saja. Itu pun mereka langsung kalah lagi setelah menghadapi rintangan kedua dengan menghadapi Dewi Cempaka. Sementara itu matahari terus bergulir dan makin condong ke arah barat. Dan para peserta sayembara kini hanya tinggal Danupaksi dan Rangga alias pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan peserta lainnya sudah meninggalkan Padepokan Baja Hitam dengan membawa sejuta malu, tanpa memperoleh apa-apa. Sejenak Danupaksi memandang ke arah Rangga yang duduk tidak begitu jauh darinya. Dan pada saat yang bersamaan, Rangga juga mengarahkan pandangannya ke arah Danupaksi. Tapi tiba-tiba tampak pendekar Raja Wali Sakti itu terkejut melihat kalung yang dipakai Danupaksi. Dia segera bangkit dari duduknya. Sedangkan tatapannya tetap saja pada kalung yang dipakai Danupaksi. Kemudian seperti ada yang mengomandoi saja, kedua pemuda itu langsung melangkah bersamaan ke tengah lapangan arena pertarungan. Sedangkan pandangan mereka tertuju ke satu titik. Titik yang ada pada bola mata mereka masing-masing. "Sebentar tuan-tuan tidak boleh maju dengan bersamaan," kata Resi Balunggading begitu melihat peserta yang terakhir maju bersamaan. Rangga dan Danupaksi langsung menolehkan kepalanya dan menatap ke arah Resi Balunggading. "Salah satu dari tuan harus bisa bersabar," kata Resi Balunggading sambil mengangkat tangannya.
Aku yang mengalah. Aku yang belakangan. Resi Balung Gading terkejut mendengar kata-kata kedua pemuda di depannya serara bersamaan. Tadinya dia mengira bahwa mereka ingin saling mendahului. Keterkejutan itu juga menghinggapi Rangga dan Danupaksi. Mereka langsung saling pandang kembali. Entah kenapa sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi pada batin mereka masing-masing. Ayah, Dewi Cempaka berbisik. Resi Balung Gading segera mendekatkan kepalanya pada putrinya. Sudah sore ayah. Sebaiknya sayembara ini dilanjutkan besok pagi saja, kata Dewi Cempaka berbisik. Baiklah, sahut Resi Balung Gading sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu dua pemuda yang tengah menanti di arena pertarungan masih saling bertatapan dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Putriku meminta agar pertarungan ini dilanjutkan besok pagi. Untuk itu, tuan-tuan kami persilakan beristirahat dulu, silakan, kata Resi Balung Gading kemudian. Lalu Resi Balung Gading segera bangkit dan melangkah masuk diikuti Dewi Cempaka. Sedangkan Danupaksi dan Rangga pun segera melangkah bersamaan menuju kamar yang telah disediakan untuk beristirahat. Selanjutnya episode Rahasia Kalung Keramat bagian 3. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.